Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke dalam pembahasan kesunahan mandi. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna lil ghusli, wasunnah dan disunahkan lil ghusli bagi mandi, al wajibi yang wajib apa mandi, wal mandubi dan yang sunnah apa mandi, tasmiyatun apa membaca basmalah awalahu pada awalnya. Jadi sunnah membaca basmalah di awal basuhan, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah, seperti itu. Mandi sunnah ya seperti mandi Jumat, mandi sholat id, mandi sholat khusuf, mandi saat ihram, mandi memasuki kota Mekah. Nah, masih banyak sunah-sunah mandi. Kemudian wa izalatu qadharin tohirin, dan menghilangkan kotoran yang suci. Jadi ada kotoran yang suci. Seperti apa contohnya? Kamaniin, seperti mani, wa mukhotin dan ingus. Jadi sunnah selanjutnya adalah sebelum mandi menghilangkan kotoran yang suci seperti mani dan ingus. Wa najisin, dan juga ada kotoran yang najis. Seperti apa? Kamadiin, seperti madhi. Wa in kafa, sekalipun cukup lahuma bagi keduanya, artinya kotoran suci dan kotoran najis, goslatun apa basuhan, wahidatun yang satu. Sunnah hukumnya ya, menghilangkan sebelum mandi itu kotoran dulu, kotoran yang suci maupun yang najis, seperti mani kalau yang suci, dan ingus yang najis itu seperti madhi. Dibasuh dulu sebelum mandi, setelah itu mandi. Walaupun kotoran itu cukup dengan satu kali basuhan. Kan ada ya, cukup kata Imam Nawawi bahwasanya kotoran yang najis hukmi itu cukup dengan satu kali basuhan. Tapi kalau najisnya najis ainiyah itu harus dua kali basuhan, seperti itu. Nah, walaupun satu kali basuhan najis dan menghilangkan hadas besar ini cukup, ya disunahkan dibersihkan dulu kotoran-kotoran tersebut. Kemudian wa ayyabula, dan hendaklah kencing. Man siapa orang, anzala yang inzal, yang keluar mani siapa man, qabla ayyag tasila, sebelum mandi siapa siman, liyuh roja agar keluar ma apa perkara, baqiya yang tersisa apa ma, bima jarohu, artinya di tempat mengalirnya inzal tersebut. Jadi disunahkan juga seorang pipis atau kencing orang yang inzal, yang keluar mani sebelum dia mandi. Agar apa? Agar keluar sesuatu yang tersisa dari tempat mengalirnya air kencing tersebut, mengalirnya baul tersebut. Jadi keluarin dulu semua tempat keluar pipisnya ya, kotoran-kotoran yang ada di kemaluannya, dan keluarin dulu apa yang tersisa di dalamnya, keluarin dulu. Nah, ini sunnah. Kemudian ba'da izalatil qadhari, dan maka setelah menghilangkan kotoran, madmadatun wastinsyakun, berkumur dan menghirup air ke hidung. Jadi sunnah selanjutnya adalah setelah menghilangkan kotoran, dia menghirup berkumur dan menghirup air ke hidung. Summa wudu'un, kemudian sunnah selanjutnya adalah berwudu kamilan, hal dalam keadaan sempurna, litibai, karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Syaikhani, siapa? Bukhari dan Muslim. Seperti itu ya. Kemudian wa yusannu, dan disunahkan lahu baginya orang, istishabuhu, apa melanggengkan udu, ilal farogi, kepada selesai atau hingga selesai, hatta hingga
lau ahdasa, seandainya berhadas siapa orang sunnah, maka disunahkan lahu baginya orang i'adatuhu, apa mengulanginya udu. Jadi sunnah melanggengkan udu sampai selesai mandi. Nah, sunnah ini ya. Seandainya orang ini berhadas di saat mandi tersebut, maka sunnah baginya orang tersebut mengulangi udunya. Nah, jadi udunya udu sunnah. Nah, kemudian wazamul mahamili, dan adapun dugaan Imam Mahamil, ihtisosuhu, ialah pada khususannya udu bil gusli al wajibi, di dalam mandi yang wajib, dhaifun ialah lemah. Nah, jadi dugaan Imam Mahali tentang kekhususan kesunahan udu pada saat mandi yang wajib adalah lemah. Artinya apa? Jadi kesunahan udu bukannya hanya mandi yang wajib, mandi sunnah pun ada kesunahan udu seperti itu. Ini menurut dugaan Imam Mahamili. Wal afdalu, dan adapun yang lebih utama, ada mutakhiri gosli qadamai, tidak, ialah tidak mengakhirkan basuhan kedua telapak kaki anil gosli, nah, dari mandi. Nah, seperti itu. Jadi yang lebih utama adalah tidak mengakhirkan basuhan kedua telapak kaki dari mandi, seperti itu. Kama sebagaimana keterangan soroha yang menjelaskan, bihi dengannya ma. Nah, soroha yang menjelaskan siapa Imam Nawawi, bihi dengan ma, firlaudoti di dalam kitab Raudah. Nah, jadi sebagaimana keterangan ada di dalam kitab Raudah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Wa insabata, sekalipun tetap takhiruhuma, apa mengakhirkan dua telapak kaki, fil Bukhari, di dalam kitab Al-Bukhari. Maksudnya walaupun mengakhirkan dua telapak kaki tersebut terdapat dalam hadis Imam Al-Bukhari. Jadi yang lebih utama tidak adanya mengakhirkan basuhan kedua telapak kaki dari mandi tersebut. Walaupun memang ada di dalam, walaupun memang tetap mengakhirkan dua telapak kaki ada di dalam kitab Imam Al-Bukhari. Walau tawaddo'a, seandainya udu siapa orang asna al-ghusli, pada di tengah-tengah mandi, au ba'dahu, atau setelahnya mandi, hasola, maka hasil lahu baginya orang aslus sunnati, apa asal kesunahan, lakin tetapi al afdolu, adapun yang lebih utama, takdimuhu, ialah mendahulukan udu. Nah, seperti itu. Jadi seandainya ada orang berwudu di tengah-tengah mandi atau setelah mandi, maka orang ini udah menghasilkan atau mencapai kesunahan asal kesunahan. Jadi udah mendapatkan kesunahan seperti itu, walaupun dia mandinya di tengah-tengah atau setelah mandi, dia sudah mendapatkan kesunahan. Hanya saja yang lebih utama adalah mendahulukan wudu sebelum mandi, seperti itu. Yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukrahu, dan dimakruhkan atau makruh, tarkuhu, apa meninggalkan wudu. Jadi ketika orang nggak wudu ya makruh hukumnya. Kemudian wayanwi, dan berniat siapa orang bihi dengan wudu sunnatal ghusli, akan kesunahan mandi, intajarrodat, jika sepi, atau maksudnya jika tidak disertai janabatuhu, apa junubnya orang, anil asgor, dari hadas kecil. Jadi dalam wudu dia berniat orang tersebut melaksanakan kesunahan mandi saat berwudu jika junubnya tidak disertai hadas kecil. Memang ada kalau junub tidak disertai hadas kecil, ya ada. Misalkan contohnya orang suami minta dikocok ya ininya, kemaluannya dengan istrinya, hanya saja isinya tidak langsung memakai tangan, pakai lap, dan keluar maninya. Nah itu kan dia hadas kecil, hadas besar, tapi tidak disertai hadas kecil. Nah ketika mandinya tidak disertai hadas kecil, maka wudunya disunahkan
wudunya diniatkan kesunahan mandi. Seperti itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak disertai nawa, maka berniat siapa orang bihi dengannya wudu raf'al hadasil asgor, akan mengangkat hadas kecil. Jadi kalau mandinya ada hadas kecil, maka wudunya menghilangkan hadas kecil. Au nahwahu, atau semisalnya hadas kecil. Khurujan, karena keluar min khilafi mujibihi, dari perbedaan wajibnya wudu al-qaili, yang berpendapat bi adamil indiroji, dengan tidak tercukupnya hadas kecil dalam hadas besar. Jadi ada juga ulama yang berpendapat pada ya hadas besar, hadas kecil. Artinya mandi ya wudu lain lagi, seperti itu. Jadi makanya di sini disunahkan dalam berwudu, makruh meninggalkannya. Karena apa? Berbeda, karena khuruj, keluar dari pendapat perbedaan wajibnya wudu, seperti itu. Jadi ada ulama juga yang mengatakan ya mandi ya wudu gitu. Jadi kita keluar dari pendapat ini. Kemudian walau ahdasa, seandainya hadas siapa siman ba'da iltifa'i janabati a'dha'il wudu, artinya setelah hilangnya junubnya anggota wudu, lazimahu, maka wajib pada nyaman al wudu'u, apa wudu, murattaban, hal dalam keadaan urut, bin niyah, dengan niat. Jadi kalau seseorang berhadas kecil setelah hilangnya hadas besar dari anggota wudu, maka wajib baginya untuk berwudu secara tertib dengan niat berwudu. Artinya ya kalau orang itu berhadas setelah terangkatnya junubnya anggota wudu, orang itu berhadas setelah terangkatnya junubnya, setelah hilangnya junubnya anggota wudu, maka ya wajib baginya berwudu kembali secara tertib urut-urut dengan disertai niat. Nah, seperti itu ya. Ya artinya kalau orang ini udah mandi, udah rapi, udah terangkat semuanya anggota junubnya, hilangnya junubnya anggota wudunya, dia berhadas ya. Dia berhadas kembali, ya wajib baginya wudu secara sempurna dengan disertai niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.